Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa berulang kali disebut dalam Al-Quran dan hadis, juga literatur sejarah, sebagai latar akhir pertarungan besar antara kebenaran dan kejahatan. Di sanalah final stage ketika kelak umat Islam hampir mencapai puncak kebangkitannya kembali dan Al-Aqsa menjadi mahkota terakhir yang mesti direbut dari Yahudi untuk membebaskan dunia dari kezaliman. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan hadir hari kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Hingga berkata pohon dan batu, wahai Muslim, ada Yahudi di belakangku, perangilah ia. Kecuali pohon Ghorqad, karena ia adalah pohonnya bangsa Yahudi. Mitra Muslim, kisah sejarah hari ini bersama saya Siti Aisyah akan membawa Anda semakin mengenal Al-Aqsa. Kisah sejarah. Kerjasama Suara Muslim dengan Gen Saladin. Follow Instagram @suaramuslim dan @gen.saladin. Pertama, kita akan bicara tentang hubungan negara kita, Indonesia dan Palestina. Palestina diketahui menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan sebelum resmi merdeka. Sebagaimana diketahui, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada 17 Agustus 1945. Guna menjadi negara yang berdiri utuh atau de jure, tentunya membutuhkan pengakuan dari negara lain. Dikutip dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang pada September 1944. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengakui dan mendukung kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia sebelum negara Arab yang lain. Dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zain Hasan LC, pada halaman 40 itu juga diterangkan bahwa pengakuan Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini, diumumkan melalui Radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio itu terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Bahkan, Buletin Harian Al-Ahram yang terkenal juga menyiarkan berita itu.